Al-Quran kepada Rasulullah karena adanya peristiwa, pertanyaan, dan kebutuhan hukum. Kalau menurut ulama Az-Zaqani, asbabun nuzul itu sendiri adalah peristiwa yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa sebagai penjelas hukum. Kalau menurut ulama As-Sabuni, asbabun nuzul adalah kejadian yang menyebabkan turunnya ayat sebagai penjawab atau penjelas hukum. Lalu ada 3 penyebab utama turunnya ayat. Tiga penyebab utama turunnya ayat. Yang pertama ada perselisihan antar suku. Yang kedua ada kesalahan dalam ibadah. Dan yang ketiga ada keinginan seseorang. Nah, penyebab turunnya ayat di dalam Al-Quran itu bukan hanya karena yang 3 tadi aja, tapi bisa juga karena adanya pertanyaan kepada Rasulullah, baik tentang masa kini, masa lalu, atau masa depan. Lalu masuk ke judul kedua, yaitu mengenai studi Al-Quran mengenai etika dan moral. Yang pertama kita bahas mengenai etika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat atau kebiasaan. Kalau dalam Islam, etika itu lebih dikenal dengan akhlak. Etika itu berfungsi sebagai pedoman hidup baik di sosial maupun masyarakat. Lalu ada macam-macam etika dalam Islam, itu ada 10. Yang pertama takwa, adab, adil, ihsan, kesederhanaan, rahmah, amanah, silaturahmi, tawadu, dan husnul. Lalu ada juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai etika. Itu ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan Quran surah An-Nur ayat 27. Lalu kita bahas mengenai moral. Moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moralitas, yang artinya juga adat atau kebiasaan. Itu kalau dalam Islam lebih dikenal dengan akhlak. Moral itu adalah ajaran mengenai baik atau buruknya yang berlaku umum dalam masyarakat. Sumber-sumber moral dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah ajaran agama. Yang kedua adalah bagian manusia. Yang ketiga ada adat istiadat, dan yang keempat ada hukum. Lalu juga ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai moral. Itu ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Lalu masuk ke judul ketiga, yaitu memahami esensi tauhid melalui Al-Quran. Pengertian dari tauhid, tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengesahkan Allah. Maksudnya kita tuh meyakini bahwa Allah itu esa, tidak terbilang, dan tidak ada sekutu baginya. Lawan dari kata tauhid ini adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia. Tauhid ini bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tetapi juga harus kita ikrarkan dalam hati, kita yakini dalam hati, kita ikrarkan dengan lisan, dan kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Lalu prinsip tauhid dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Imran ayat 64, di mana kita kembali diajak kepada kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Juga dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 ini kita diperintahkan untuk hanya menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, fondasi dari hukum syariat, dan fondasi dari hukum syariat. Lalu ada dimensi tauhid dalam Al-Quran. Itu dimensi tauhid dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah itu pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Jadi segala ciptaannya hanya boleh menyembah kepadanya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah mengagungkan Allah dalam aspek ibadah.
masalah hidup itu bersifat global dan kompleks, itu saling berhubungan. Nah, itu biasa terjadi karena adanya kepadatan penduduk, kurangnya sumber daya alam, dan pengeksploitasian teknologi modern yang tanpa batas. Jadi dalam Islam diajarkan, jadi Islam itu menekankan etika moral, bukan hanya sekedar hukum saja. Lalu ada ajaran Islam tentang lingkungan. Itu ada dalam surah Ar-Rum ayat 41, bahwa segala kerusakan baik di bumi maupun di darat itu diakibatkan karena ulah manusia. Agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Lalu selanjutnya larangan merusak lingkungan itu dalam Al-Quran ada dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 74, Asy-Syura ayat 184, dan Al-Baqarah ayat 205. Lalu ada juga di dalam Al-Quran menjelaskan tentang pelestarian lingkungan. Yang pertama tentang menjaga sumber daya alam, itu ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 141, dan perintah bercocok tanam dalam surah Al-Yunus ayat 47 sampai 48. Lalu judul terakhir itu mengenai studi Al-Quran dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita bahas mengenai apa itu studi Al-Quran. Studi Al-Quran itu adalah ilmu yang membahas seluruh aspek di dalam Al-Quran, baik mengenai sejarah turunnya atau penyebab turunnya, struktur bahasa, ataupun tafsirnya dalam makna global. Lalu relevansi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu ada 6. Yang pertama ada sebagai pembentuk karakter atau moral. Yang kedua penyelesaian masalah sosial dan keluarga. Yang ketiga sebagai etika profesional dan ekonomi. Yang keempat sebagai ketahanan mental dan spiritual. Yang kelima sebagai etika media dan teknologi. Dan yang terakhir sebagai kepemimpinan dan keadilan sosial. Lalu juga ada peluang dan strategi penguatan studi Al-Quran di era modern. Peluangnya itu yang pertama, teknologi modern itu dapat mempermudah dalam mengakses tafsir dan pembelajaran Quran lainnya. Lalu dapat meningkatkan minat spiritual generasi muda melalui kajian-kajian online dan pembelajaran dan kelompok komunitas mengaji. Lalu strateginya itu ada 2 juga, yaitu melatih para dai dan guru agar mampu menyampaikan pesan-pesan Qurani melalui teknologi modern. Lalu penguatan literasi Al-Quran berbasis komunitas. Itu seperti One Day One Ayat atau kajian tafsir Quran. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada yang pertama Hidayatul Husna. Pada Hidayatul Husna, nama saya Hidayatul Husna. Ingin bertanya kepada semua kelas, yaitu sebutkan dimensi-dimensi pada tauhid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayatul Husna, yaitu dimensi tauhid. Dimensi tauhid dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam aspek ibadah. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna tanpa menyamakannya dengan makhluk. Bagaimana Hidayatul Husna atas jawaban dari materi? Selanjutnya yang kedua kita silakan kepada Alia untuk bertanya kepada materi.
Baik, saya akan bertanya kepada makalah. Sebutkan 3 konsep etika lingkungan dalam Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, yaitu sebutkan tiga konsep etika lingkungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada al-islah, yang kedua ada al-ihsan, dan yang ketiga ada at-takmir. Bagaimana Alia jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian kita persilakan untuk